Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara membuat database MySQL melalui command prompt. Bagaimana caranya? Simak terus video ini ya. Langkah awalnya, pastikan teman-teman telah menginstal aplikasi SAM pada komputer atau laptop masing-masing. Kemudian silahkan running aplikasi SAM-nya. Nah, untuk MySQL-nya silahkan start pada bagian MySQL. Nah, jangan lupa juga untuk men-start Apache-nya karena kita nanti akan melihat hasil database kita itu melalui localhost PHP MyAdmin. Jadi silahkan di-run aja yang dua atas itu. Kemudian kita bisa minimize untuk SAM-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus memastikan di mana kita lakukan penginstalan aplikasi SAM-nya. Kalau saya kebetulan itu saya install di local disk C. Nah, itu ada terdapat folder SAM. Nanti folder yang akan kita eksekusi adalah folder MySQL dan folder bin yang terdapat di dalam folder MySQL tersebut. Nah, setelah itu silakan teman-teman buka aplikasi command prompt, bisa mengetikkan melalui taskbar itu cmd, nanti otomatis akan tampil command prompt. Silakan langsung di open. Ini adalah tampilannya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk direktori yang terbuka saat ini yaitu users dan HP. Jadi kita harus melakukan change directory 2 kali terlebih dahulu untuk bisa mengakses folder SAM kita. Lakukan dengan mengetikkan cd.2 kemudian enter. Lakukan sebanyak 2 kali. Jika sudah masuk pada local disk C, kita ketikkan kembali cd SAM sesuai dengan nama folder kita, kemudian enter. Lalu cd MySQL untuk mengakses folder SQL-nya, kemudian cd bin untuk mengakses folder bin-nya. Nah, kita enter. Jika sudah masuk pada bin, kita ketikkan MySQL min u root min p. Nah, kemudian kita enter. Nah, akan tampil enter password. Jika teman-teman memiliki password, silahkan masukkan passwordnya. Jika tidak, enter saja sekali. Nah, otomatis sudah masuk pada MariaDB-nya. Terlebih dahulu kita akan melihat database apa saja yang sudah ada pada MySQL ini. Nah, kita ketikkan show databases. Nah, kemudian jangan lupa akhiri dengan titik koma. Nah, ini telah tampil database yang sebelumnya sudah ada pada SAM kita. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat database baru dengan nama DB Sekolahku. Untuk scriptnya, create database spasi namanya database kita DB Sekolahku, kemudian kita akhiri dengan titik koma, lalu enter. Nah, jika sudah tampil pesan query oke, berarti perintah kita sudah benar. Selanjutnya kita akan melihat kembali apakah iya database kita sudah ada pada SAM ini. Nah, itu sudah tampil ya teman-teman, database kita ada pada urutan paling atas. Kemudian kita akan menggunakan dulu database sekolahku tadi sehingga kita bisa membuat tabel baru. Nah, untuk menggunakan database DB sekolahku tadi, silakan ketikkan perintah use DB sekolahku -2 kemudian enter. Nah, selanjutnya kita bisa membuat tabel dengan mengetikkan perintah create table, kemudian nama tabelnya kita buat TB siswa, kemudian buka kurung, enter. Nah, file yang pertama adalah NIS dengan tipe datanya adalah varchar dengan length 12. Kemudian akhiri dengan koma, enter kembali. Kita masuk pada file kedua adalah nama, tipe datanya varchar dan lengthnya itu sebanyak 50, tutup kurung, kemudian akhiri kembali dengan koma, enter. File ketiga adalah jenis kelamin, tipe datanya char, lengthnya itu 2. Nah, kemudian untuk file selanjutnya kita enter. Oh ya teman-teman, untuk nama file yang terdiri atas 2 kata,
tidak diperkenankan untuk menggunakan spasi. Field selanjutnya adalah tempat lahir. Kemudian untuk tipe datanya kita masih memakai tipe data varchar, lengthnya 50, koma, dan kita enter untuk membuat field selanjutnya, yaitu tanggal lahir. Nah, penulisannya tanggal underscore lahir, kemudian tipe datanya date, dan kita akhiri dengan koma. Dan jangan lupa untuk menekan enter untuk membuat field selanjutnya, yaitu alamat. Nah, untuk alamat tipe datanya kita deskripsikan menjadi teks, sehingga bisa nanti kita mengentrikan datanya bisa lebih panjang seperti itu. Nah, pada bagian selanjutnya kita definisikan yang menjadi primary key dengan mengetikkan primary key, kemudian buka kurung, nis, tutup kurung. Selanjutnya kita tutup kurung yang terakhir dan titik koma. Nah, setelah itu kita tekan enter. Jika sudah tampil query OK, maka berarti tabel yang kita buat sudah berhasil. Selanjutnya kita lihat dulu deskripsi tabel kita sebelumnya dengan mengetikkan perintah dash nama tabel. Nah, kali ini kan kita akan mendeskripsikan tabel siswa, berarti kita ketikkan perintah dash TB siswa. Nah, itu sudah tampil deskripsi tabel kita. Untuk fieldnya ada nama, NIS, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan data pada tabel kita ini ya teman-teman. Perintah yang kita gunakan adalah insert into nama tabel, yaitu TB siswa, kemudian values. Sesudah values kita buka kurung, silakan masukkan field yang pertama yaitu NIS. NIS-nya berapa? Nah, untuk setiap field ini selalu diawali oleh kutip 1 dan diakhiri pula dengan kutip 1. Untuk memisahkan antar field itu kita gunakan tanda koma. Nah, ini kita sedang memasukkan data field kedua yaitu namanya adalah Gelia Pibra. Kemudian masukkan kembali field yang ketiga jenis kelamin. Nah, itu L untuk inisial laki-laki. Selanjutnya, field yang keempat adalah tempat lahir. Kita masukkan Padang. Kemudian field yang kelima adalah tanggal lahir. Untuk tanggal lahir formatnya adalah tahun, bulan, dan tanggal. Nah, field yang terakhir itu adalah alamat. Silakan kita masukkan alamat yang kita inginkan. Misalnya pada data ini saya masukkan alamatnya adalah Jalan Barabah nomor 10 Padang. Nah, jika sudah selesai, jangan lupa untuk menambahkan kutip 1 dan menutup kurung yang awal kita buka tadi dan diakhiri dengan titik koma. Lalu kita enter. Nah, jika sudah tampil query OK, berarti data kita sudah berhasil masuk pada tabel TB siswa. Nah, ini adalah insert data yang kedua. Kita bisa menggunakan tombol up pada keyboard jika ingin menggunakan perintah sebelumnya. Hanya saja kan kita nanti tinggal mengganti data-data yang di dalamnya seperti NIS, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Sedangkan untuk perintah yang lainnya kan masih tetap sama. Jadi gunakan saja tombol up pada keyboard untuk mengakses perintah sebelumnya. Nah, jika data sudah kita rubah rasanya, tinggal kita tekan enter untuk memasukkan data tersebut pada tabel TB siswa. Nah, teman-teman, pada percobaan kali ini kita cukup menginsertkan data sebanyak 3 saja. Kemudian kita akan melihat hasilnya atau menampilkan isi tabel tersebut dengan menggunakan perintah select bintang from TB siswa.
Nah, bisa teman-teman lihat itu data yang kita entrykan sebelumnya sudah terdapat pada tabel tersebut ya. Selanjutnya, kita akan mencoba menghapus salah satu data pada tabel TB siswa berdasarkan NIS. Nah, untuk perintahnya adalah delete from nama tabel yaitu TB siswa, kemudian where. Nah, where-nya kita definisikan adalah NIS. Nah, NIS sama dengan, misal kita akan menghapus data yang nomor 3 ya teman-teman, yaitu 11.02.691. Nah, setelah itu, selanjutnya jangan lupa untuk menambahkan kutip 1 di akhir dan titik koma, lalu tekan enter untuk mengeksekusi perintahnya. Jika sudah tampil query OK, berarti data kita berhasil dihapus. Dan bisa kita tampilkan kembali data tabel kita setelah penghapusan data itu menggunakan perintah select bintang from TB siswa. Nah, ini hanya tampil 2 data saja ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba mengupdate data yang telah ada di tabel gunakan perintah update nama tabel yaitu TB siswa set, kemudian field yang akan diupdate. Field yang pertama adalah nama, kemudian jenis kelamin. Nah, untuk data yang akan kita update ini atas nama Gelia Fibra ya, yang sebelumnya namanya Gelia Fibra, kita ganti menjadi Meldia Reza. Kemudian jenis kelaminnya kita ganti menjadi P, where. Nah, kita definisikan NIS-nya, NIS yang mana yang akan kita rubah itu, where NIS sama dengan kutip 1 11.02.689. Nah, kita tutup dengan kutip 1 kembali dan diakhiri dengan titik koma lalu enter. Nah, itu tampil query OK, berarti data sudah berhasil diupdate. Untuk melihatnya bisa kita gunakan kembali perintah select bintang from. Nah, bisa teman-teman lihat itu sudah berubah datanya ya, yang sebelumnya namanya Gelia Fibra untuk NIS 11.02.689 sudah berubah menjadi Meldia Reza. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba melihat database yang telah kita buat pada command prompt ini melalui browser ya. Nah, tadi kan kita juga sudah mengaktifkan layanan web servernya. Silahkan buka browser masing-masing, kemudian ketikkan localhost. Nah, otomatis kita nanti akan dibawa pada dashboardnya. Klik PHP My Admin. Nah, kita tunggu beberapa saat untuk pengaksesan PHP My Admin ini. Nah, ini adalah tampilan PHP My Admin. Bisa teman-teman lihat di bagian atas itu sudah ada satu database baru dengan nama DB Sekolahku yang telah kita buat melalui command prompt tadi. Bisa kita klik. Nah, terdapat satu tabel di dalamnya yaitu TB Siswa. Untuk melihat isi dari tabelnya, kita bisa langsung mengkliknya. Akan tampil 2 data yang sebelumnya sudah kita masukkan. Baiklah teman-teman, sekian dulu tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.